Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafarul Safandani dengan NIM 242410103041 dari Prodi Informatika akan mengerjakan tugas live coding dari algoritma pemrograman 1 terkait materi operator kondisi. Oke, langsung saja ke VS Code. Yang pertama, saya membuat sebuah variabel yang namanya itu angka input user sama dengan input. Kita casting dulu dengan integer, lalu kita kasih input agar lebih bagus kita tambah string, masukkan sebuah angka. Oke. Lalu kita membuat, karena di sini itu diminta untuk mengevaluasi angka tersebut. Apabila gasal maka muncul bilangan ini, lalu apabila genap maka muncul bilangan ini, dan apabila nilainya lebih kecil dari 10 maka pesan atau gasalnya akan ditambah ini. Nah, kita membuat suatu variabel lagi, yakni variabel genap, agar nanti ketika kita memasukkan suatu kondisi, kita tidak perlu mengetikkan lagi suatu kata tersebut, yakni genap. Kita berikan tipe string bilangan tersebut. Bilangan tersebut adalah bilangan genap. Lalu yang ganjil, bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Nah, sudah selesai. Lalu kita membuat suatu memasukkan kata ini dan ini itu ke dalam suatu variabel lagi. Yang pertama, variabel kecil. Variabel kecil akan memuat suatu bilangan string, suatu kata dengan type string dan termasuk dalam nilai kecil. Lalu ada sedang dan termasuk dalam nilai sedang, dan termasuk dalam nilai sedang. Lalu ada besar dan termasuk dalam nilai besar. Oke, kita sudah memasukkan semua semua kata ke dalam suatu variabel yang ada. Sekarang kita membuat operator kondisi, yakni operator kondisi if. Kondisi yang pertama, if input user itu sama dengan if input user sama dengan if input user itu di modulo 2 itu sama dengan 0, maka kita membuat suatu kondisi print f, lalu ini print f, kita panggil variabel yang tadi, print f genap, lalu kecil, ini n input user itu kurang dari 10. Nah, apa kegunaan modulo 2? Modulo 2 di sini tuh artinya adalah apabila input user itu dibagi 2, itu akan menyisakan angka berapa. Apabila tidak menyisakan angka, maka termasuk bilangan genap. Dan apabila input usernya itu kurang dari 10, maka input tersebut adalah bilangan yang kecil. Lalu kondisi yang kedua kita pakai elif
Kenapa kita pakai elif? Karena apabila yang if ini tidak terpenuhi, maka kita ke bawahnya yaitu elif. Apabila yang elif tidak terpenuhi, maka ke bawahnya lagi. Jadi kita menggunakan kondisi elif. Elif input user modulo 2 sama dengan 0, and ini kita copy aja, and input user itu jadi berapa, antara 10 sampai 50, berarti ini kurang dari sama dengan 10, terus ini kurang dari sama dengan 50, maka kita akan membuat kondisi print kita kasih lagi print genap dan sedang. Oke. Lalu kita buat kondisi lagi elif tadi input user sama dengan 0, and input user itu kurang dari lebih dari itu lebih dari 50, maka print kenapa nih, oh ini elif-nya dulu anjir. Nah, print f, ini f genap dan ini besar. Nah, lalu yang ketiga kita membuat kondisi lagi if input user sama dengan, kita ini copy aja guys ya biar cepet. Nah, kita ganti ininya, diganti ini terus ini gini, tanda seru dan sama dengan tuh artinya tidak sama dengan. Input user kurang dari sudah semua. Nah, kita ini tinggal ganti genapnya ini menjadi ganjil. Nah, ini kita ganti ganjil. Nah, ini ganti ganjil. Sudah selesai. Kita coba running program yang kita buat. PY. Apabila kita memasukkan suatu input angka, misalnya 102345678987, nah bilangan tersebut adalah bilangan ganjil dan termasuk dalam nilai besar, karena bilangan ini itu jika dibagi 2 itu menyisakan suatu angka. Kita coba lagi. Apabila kita memasukkan suatu angka yang bisa dibagi 2, misalnya kita memasukkan angka 2024, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap dan termasuk dalam nilai besar, karena bilangan tersebut itu lebih dari 50 dan bilangan tersebut itu bisa dibagi 2 gitu. Salah. Nah, mungkin sekian dari saya. Tugasnya sudah selesai, inputannya sudah benar dengan outputnya juga. Sekian dari saya, semoga live coding dari saya ini bisa dipahami dengan baik, dan apabila ada saya ada salah kata atau tutur kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.